Tadi rapat internal terkait dengan evaluasi proyek strategis nasional. Beberapa dibahas, yaitu yang pertama melaporkan evaluasi terkait dengan tindak lanjut rapat-rapat yang terdahulu, kemudian beberapa yang diminta untuk diselesaikan, yaitu tol Trans Sumatera, tol Semarang Demak, kemudian mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi dan kepastian PSN bagi proyek infrastruktur ibu kota negara. Kemudian juga evaluasi tentang bendungan Gerak Karangnongko, tol Tuban Lamongan Gresik, pengembangan biofuel, metanol, etanol di Bojonegara, kemudian usulan PSN untuk terminal peti kemas Musro Jambi, revitalisasi rumah susun, pengembangan lapangan CCUS di LNG Tangguh, dan beberapa isu terkait dengan proyek. Dapat dilaporkan pada periode kedua pemerintahan Bapak Presiden, sudah ada 66 proyek strategis nasional yang telah tuntas di periode 2019 sampai 2021. Nilainya sebesar 414,3 triliun. Nah, itu yang selesai itu antara lain proyek di 2019 ada 30 proyek, 165,3 triliun, terdiri dari bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, pelabuhan, smelter, dan 2 proyek terkait dengan teknologi. Untuk tahun 2020 itu selesai 12 proyek dengan nilai 123,1 triliun, terdiri dari bandara, kereta, jalan tol, pelabuhan, spam, kawasan industri, dan bendungan. Di tahun 2021 itu ada 24 proyek nilainya 125,9 triliun, terdiri dari jalan tol, kereta, kawasan perumahan, spam, bendungan, pelabuhan, dan teknologi. Sedangkan Januari sampai dengan Agustus 2022, ini telah selesai 9 proyek yang besarnya senilai 140,1 triliun, terdiri dari 2 proyek pelabuhan, 1 proyek bandara, 3 proyek kawasan industri, kemudian ada proyek ketenaga listrikan dan kawasan perbatasan, dan juga ada pembangkit listrik. Dan sampai September-Desember ada 16 proyek dengan nilai 101,2 triliun. Nah, tadi disampaikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa proyek bendungan Gerak Karangnongko ini masih dalam proses di mana APBN sudah disiapkan. Tinggal dari pendanaan di APBD Kabupaten Blora sudah menyiapkan. Dari segi konstruksi sudah disiapkan 1,49 triliun. Tinggal penyelesaian masalah pembebasan lahan di Kabupaten Bojonegoro, di mana itu diperlukan tambahan anggaran yang akan dipelajari dari Kementerian Keuangan, itu sebesar 710 miliar. Di mana wilayah Kabupaten Blora 107 hektar untuk pembebasan lahan, di mana baik dari kabupaten maupun pemerintah daerah menyerahkan ke pemerintah pusat. Kemudian yang berikut adalah tol Tuban Lamongan. Nah, ini 72,9. Nah, ini tentu diharapkan ada solusi terkait dengan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tol tersebut, karena ini menghubungkan beberapa kawasan, misalnya kilang minyak Tuban, ekspansi TPPI Tuban, dan kawasan ekonomi Gresik yang bisa mencapai 252 triliun dari segi investasi. Kemudian tadi diputuskan untuk pengembangan biofuel dan metanol dan etanol di Bojonegoro, diperkirakan investasinya sebesar 25,7 triliun dan diharapkan financial closing-nya bisa di kuartal kedua tahun 2024. Arahan Bapak Presiden tadi menyatakan bahwa proyek-proyek yang masuk PSN yang selesai di luar 2024 adalah proyek yang secara financial closing sudah bisa diselesaikan. Berikut proyek pabrik pupuk di Fakfak, itu juga direncanakan akan diinvestasikan oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim. Investasinya sebesar 22 triliun untuk memproduksi amonia dan urea. Dan ini diharapkan bisa diselesaikan juga
financial closing sebelum 2024, dan ini nanti akan memanfaatkan gas dari Genting yang akan on stream di tahun 2027. Proyek ini sejalan dengan proyek metanol yang di Bintuni yang juga sekitar 20 triliun, dan ini juga akan mulai on stream di tahun 2027. Kemudian juga ada usulan terkait dengan peti kemas di Muaro Jambi. Nah, ini investasi tahap pertama 948 miliar, tahap kedua 3 triliun. Nah, ini pelabuhan dengan kapasitas kontainernya 60.000 sampai 80.000 TEUs. Kemudian untuk pelabuhan curah 2,3 juta ton curah cair dan curah kering 7 sampai 8 juta ton. Kemudian ada pengembangan dari proyek lapangan Ubadari, yaitu Carbon Capture dan Storage CCUS, itu dibiayai oleh konsorsium BP Tangguh sebesar 38 triliun, dan ini potensinya ada meningkatkan tambahan gas dari UCC sebesar 900 mmCFD dan pengurangan emisi karbon sebesar 25 metrik ton setara dengan CO2. Kemudian juga ada proyek yang PSN baru, yaitu terkait dengan beberapa penyelamatan ataupun penyelesaian dari proyek PSN, antara lain dari proyek strategis Trans Sumatera. Tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa akan diselesaikan. Tahap kedua ini adalah yang rutenya dari Betung ke Jambi, yaitu sejumlah 169 km, konstruksinya 22 triliun dan kebutuhan lahannya 4,1 triliun. Kemudian juga yang berikut adalah percepatan proyek strategis terkait dengan Semarang Demak, yang saat sekarang ada masalah pembebasan lahan atau ganti terkait dengan lahan di perbedaan antara Demak dan Semarang. Selanjutnya Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tentunya investasi ini memiliki multiplier effect, apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas, dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian. Dan tentu Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.